Bayangkan, ada sebuah kunci emas yang bisa digunakan untuk membuka pintu gudang harta. Gudang harta itu penuh dengan makanan, uang, dan segala kebutuhan hidup. Tetapi, kunci itu tidak bisa Anda beli di toko, tidak bisa dipinjam dari orang lain. Kunci itu hanya bisa Anda buat sendiri dengan meminta kepada Allah, salah satunya dengan membaca 3 zikir ini setiap malam. Nah, kalau Anda bisa punya kunci tersebut, maka urusannya bisa mudah. Semua masalah beres, hutang cepat lunas, rezeki mengalir deras. Kalau Anda mau, langsung subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kemudian share video ini pada teman-teman Anda atau saudara Anda yang butuh info ini. Dan sahabat-sahabat juga bisa menuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Nah, buat sahabat-sahabat semua yang baru pertama kali dengan Majelis Taman Surga bersama saya Pak Nafis, ya, kita akan sharing mengenai zikir penarik rezeki pada malam hari ini, sehingga Anda nanti bisa membacanya pada malam hari ini. Jadi banyak orang itu seperti sedang berlari mengejar air dalam genggaman tangan, ya. Jadi sudah berlari memegang air dalam genggaman tangan, tentu saja gimana? Tentu saja airnya akan netes dan mutah. Jadi meskipun sudah capek, meskipun sudah letih, tetapi air yang didapatkan nggak ada karena bocor dan habis. Nah, rezeki itu seperti datang tapi hanya sebentar saja, lalu pergi sebelum Anda berhasil menikmati. Bahkan ketika capek Anda pun belum selesai mari, ya, capek Anda belum mari, itu rezekinya pun kadang juga sudah tidak ada. Padahal sahabat Taman Surga, yang sebenarnya kita butuhkan bukan hanya mengejar air, tapi juga mencari sumber mata air yang tidak pernah kering. Lalu bagaimana solusinya? Pada malam hari ini, sempatkan membaca 3 zikir ini, masing-masing 100 kali. Semoga hidup kita lancar. Semoga hidup kita mengalir deras rezekinya. Semoga pekerjaan kita menjadi sukses. Semoga apa saja yang kita usahakan, semoga bisa berhasil dengan mudah. Nah, apakah bunyi zikir yang bisa kita amalkan? Mari kita simak bersama-sama sahabat Taman Surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dianugerahi Allah suatu kenikmatan, hendaklah ia memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Siapa yang banyak dosanya, hendaklah memohon ampun kepada Allah atau membaca istighfar. Dan siapa yang merasa diperlambat rezekinya, hendaklah banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Tobroni. Dalam hadis singkat ini ada 3 amalan kunci emas, ya. Ada 3 kunci emas pembuka gudang rezeki, ya. Zikir ini simple, pendek, sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Yang pertama, siapa yang dianugerahi Allah suatu kenikmatan, hendaklah ia memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Di sini ada kata memperbanyak ucapan. Artinya bukan hanya 1 kali, tapi mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mengucapkan kalimat tahmid, kalimat syukur ini dalam jumlah yang banyak. Nah, paling tidak sahabat Taman Surga, baca 100 kali. Mengapa? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Berarti dalilnya jelas dari Al-Quran. Di dalam hadis juga ada ini, ya. Kemudian yang kedua sahabat Taman Surga, siapa yang banyak dosanya, hendaklah memohon ampun kepada Allah atau membaca istighfar. Manusia tidak mungkin tidak pernah salah, manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa, tapi justru sebaliknya, manusia tempatnya berbuat salah, manusia berbuat dosa,
al insanu mahalul khotok wanisyan. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Salah satu istighfar yang paling mudah, yang paling pendek adalah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, itu adalah amalannya seperti itu. Nah, buat teman-teman dan juga sahabat-sahabat Taman Surga ya, jangan lupa untuk memperbanyak membaca istighfar. Karena istighfar itu kalau dibaca, selain dosa kita berguguran, dosanya diampuni, taubatnya diterima, diberi bonus sama Allah, rezekinya akan ditambah, dikirimi dari arah min haitsu la yahtasib, atau diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman bahwa orang yang membaca istighfar itu akan diberikan harta atau kekayaan juga. Nah, oke sahabat, yang terakhir, dan siapa yang merasa diperlambat rezekinya, hendaklah banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Kita disuruh memperbanyak membaca hauqolah, bahwa kita mengakui kalau tiada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan Allah. Kemudian ada hadis lain yang mendukung ini ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah 100 kali setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Jadi kalau kita mau membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali tiap hari, maka kita nggak akan kekurangan selamanya selama kita membaca itu. Oke sahabat Taman Surga, sebagai orang muslim dan beriman, kita harus meminta tolong hanya kepada Allah ya. Dan kita harus senantiasa berada di jalurnya Allah. Jangan sampai Anda gara-gara masalah kesulitan rezeki, kemudian Anda minta pesugihan dan sebagainya. Jangan, itu jalan yang salah. Jalan yang benar adalah fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengingatmu. Ingatlah Allah dengan cara berzikir. Semoga Allah senantiasa mengingat kita dan mengabulkan hajat kita. Amin ya robbal alamin. Share video ini, subscribe channel ini, dan juga tonton video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.